Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum ajran wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang penuh dengan kebaikan ini, kita di jajaran para pengajar, para asatidz insan Quran Gema mengadakan upgrading atau daurah daripada tahsin dengan buku rujukannya Pedoman Daurah karangan Ibu Runda Al-Ustaz Al-Mukarram Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafidh LC, yang mana insyaallah tujuan daripada daurah ini adalah semakin memantapkan kita. Saya yakin panjenengan semua sudah sangat mumpuni dalam masalah tahsin ini, dan wabil khusus yakni nanti kita lebih spesifik ke makhorijul huruf ya. Karena memang itu yang paling menjadi titik tekan dan persamaan, karena banyak yang kalau tidak kita rapikan dari sekarang itu nanti akan menimbulkan banyak pertanyaan nanti di tengah siswa atau peserta yang ada di lembaga kita. Satu ustadz menyebutnya huruf da itu bukan da tapi da ya. Ada yang menyebutkan shod itu sho ya. Sho ya, ada yang fo ya. Ini memang harus kita samakan persepsi belajar makhorijul hurufnya. Adapun tajwid, saya rasa hukum-hukumnya, pengertian-pengertiannya itu sudah bisa memahami secara keseluruhan. Ya beginilah para ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memang harus senantiasa disibukkan dengan yang namanya ilmu. Ilmu itu tidak bisa dia berhenti karena faktor usia. Itu tidak akan berhenti karena faktor usia. Bahkan sampai kapanpun kita akan terus terbebani, karena ilmu itu adalah salah satu pembebanan sebenarnya kepada seorang hamba. Karena thalabul ilmi fardhu, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Senang mau susah maka tetap melekat ke kewajiban penuntut ilmu. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah, beliau itu di antara ini adalah salah satu ulama yang di antaranya paling banyak saya mengambil faedah, yakni Imam Nawawi rahimahullah. Beliau itu sejak kecil mulai memahami dan menghafalkan Al-Quran. Jadi siang malam dari kecil sampai beliau itu dewasa, sampai beliau itu sudah menjadi syekh, itu tetap saja mengulang siang dan malam yang namanya ilmu dan hafalannya di murojaah dan terus menerus. Makanya sampai ada perkataan beliau yang begitu terkenal ya, wabaki itu nahwa sanataini la'adahu jambi alal ardi. Jadi kata beliau itu selama hampir 2 tahun ya, sanataini yakni 2 tahun, kata beliau hampir 2 tahun, la'adahu jambi, saya ini tidak meletakkan lambungnya ini alal ardi, ke tanah. Apa itu berarti artinya? Jadi lambungnya ini tidak pernah sampai 2 tahun beliau tidak pernah meletakkan lambungnya itu tidur. Maksudnya apa? Tidurnya tidak pernah rebahan. Tidurnya itu dalam keadaan jadi baca hafalan sampai tertidur, nanti bangun ilmu lagi, bacaan lagi, seperti itu. Karena beliau dari saking sibuknya dengan ilmu.
kita juga meneladani di antara kebiasaan para sahabat. Kalau kita dibandingkan para ulama-ulama kita ini ternyata seperti butiran nih, butiran debu di tengah besarnya gunung. Dahsyatnya para ulama-ulama kita sehingga mereka meraih keberkahan. Sampai sekarang meskipun beliau sudah wafat, kita tetap masih dapat merasakan keberkahan daripada ilmunya. Nah, Imam Bukhari misalnya sama, semuanya sibuk dengan ilmu yang bermanfaat. Maka insya Allah ini menjadi semacam motivasi bagi kita. Meskipun kita ini sudah kayaknya, saya hampir coba setiap sampai 1 minggu itu pasti disibukkan ngaji gitu ya, belajar ngaji itu. Alhamdulillah. Artinya itu bentuk daripada Allah itu menginginkan kebaikan kepada kita semua. Apa dalilnya itu? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi mencari ilmu, sibuk dengan majelis ilmu itu adalah bentuk daripada wasilah faqih dalam agama ini. Jadi kalau kita yang ternyata sibuk dengan kegiatan, sibuk dengan ilmu, maka insya Allah itu adalah bentuk daripada Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Gitu ya. Baik, insya Allah kita sudah sampai di mana? Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya beberapa poin pembelajaran yang sudah kita bahas. Di antaranya mempelajari tujuan dari mempelajari ilmu tajwid. Merasa pede ya. Yang pertama adalah al-nahwul jari, isinya dari para ulama qiraat kita. Ya, seperti ain dibaca hamzah, itu ya contohnya, atau mengurungkan harokat fathah menjadi dhammah atau kasroh dan seterusnya. Kemarin kita juga sudah membahas tentang tingkatan atau tempo bacaan Al-Quran. Ya, ada at-tahqiq, ada at-tartil, ada at-tatwir, ada al-hadr. Nah, kalau jenengan ngajar para peserta itu bacaan apa yang diajarkan itu, temponya itu kira-kira masuknya apakah at-tahqiq, at-tartil, atau at-tadwir, atau al-hadr? Temponya pelan banget pengajar tahsin? Ya berarti at-tahqiq ya. Kalau jenengan murojaah hafalan itu, murojaah hafalan ternyata 1 juz cuma butuh 15 menit atau maksimal 20 menit. Itu bacaan apa namanya? Bacaannya apa? Rata-rata bisa tadwir atau al-hadr. Ya, halaman 15. Kemarin juga kita sudah membahas macam-macam cara menyambung bacaan, ya. Lafaz, isti'adah, basmalah serta surat. Ada namanya qatul jami, ya. Itu adalah apa qatul jami? Memotong secara keseluruhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu qatul jami. Atau waslul jami, isti'adah dan basmalah dan awal surat secara bersambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu dari kalau waslul jami itu berarti apa? Disambung secara keseluruhan. Itu boleh atau tidak? Boleh, karena tadi itu ada berapa cara? Ada 4 cara, ya.
sampai kepada makharijul huruf, ya, tempat-tempat keluarnya huruf itu ada berapa? Ada 5, al-jawf, al-halq, al-lisan, asy-syafatani, al-khaysum. Nah, itu adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Nah, coba sekarang tutup bukunya, tidak melihat buku. Al-jawf. Kemarin kita al-halq ya. Al-halq itu ada berapa? Tempat keluarnya huruf al-halq ada berapa? Al-halq itu total keseluruhan ada 6. Yang pertama di sini apa nih? Hamzah, hamzah dan jadi di sini sama hamzah. Naik ke atas. Pertama ha dan ain. Naik ke atas kha dan wa. Itu diketikkan ada berapa? Dan 6. Nah, kemarin kita sudah membahas huruf sampai apa itu? Hamzah dan sekarang berarti naik ke atas huruf ain dan ha. Nah, nanti baru kita bahas sifatnya ya. Kita sekarang masih makhrajnya dulu. Coba kita buka huruf ha beserta contoh daripada tadribatnya ya, latihannya. Dan langsung praktek. Kalau jenengan itu sudah memang ininya sudah praktek ya. Halaman 40 ya, dibuka 40. 40 berapa? A 45 ya. Hah? 40. Kalau itu ya boleh itunya, tapi saya kira sudah hafal ini kan. Ahimubah itu sudah nggak perlu ke situ ya. Tapi nanti tetap praktek itu ya. Coba kita huruf H. Tempat keluarnya adalah wasatul halq, pertengahan tenggorokan, dia harus bersih. Tidak boleh ada tekanan yang sampai seperti itu ya. Coba hi hu semuanya keluarnya dari huruf H. Hahihubah. Coba hahihubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Tadi coba hahihubah hahihubah. Terus lanjut ruhan. Nah, jangan ruhan. Ruhan hanihah nani hahna minal muhni. Lanjut mahihan. Nah, itu kan ada tertekannya ya, karena nafasnya yang hilang. Mahihan haniha. Oke, monggo. Tidak. Bah. Bersih. Lanjut.
itu ada khotnya tuh. Minal muhli mahihan hanihan. Ya, silakan maksudnya mana? Hahihubah huhan hanihahna minal muhli mahihan hanihan. Ya, itu nanti dihafal ya karena itu kunci sampai semua huruf itu ya. Babi bubab terusnya seperti itu nanti ya. Baik, kita buka ke halaman 45 huruf H. Alhamdulillah. 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 Itu H ya yang terakhir ya, bukan H ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu ahad. Allahu ahad. Ahata bihim. Ahata bihim. Arhamur rahimin. Arhamur rahimin. Itu huruf hamzah kemarin kita sudah belajar. Huruf hamzah itu berarti tidak di al jauf ya, tapi di mana? A. Ya. Arhamur rahimin. Arhamur rahimin. Ashabul jahim. Ashabul jahim. Hasidin idza hasad. Hasidin
Anfusuh, anfusuh, anfusus syuh, anfusus syuh. Ya, oke, coba dari Ustadz Burhan Hadi dari awal. Alhamdulillah. 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 Allahu ahad. Ahata bihim arhamur rahimin. Ashabul jahim. Langsung ashabul jahim. Ashabul jahim. Hasidin idza hasad. Yushabuna ar-Rahmanir Rahim. Terus Ar-Rahmanir Rahim. Muhitun hibbatun hitanuhum. Rahiqin mahilluha hina tumsuna wa hina tusbihuna. terus al-hutamah. 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 Wa hurun 'ain wa hum farihun. As-salihuna hukmullahi nasiyahutahuma falan abrahal ard. Faruhun wa rayhanun fahkum wa akrihimus suhat. Ulang wa akrihimus suh. Wa akrihimus suhat. Terus lanjut. Hadiratal bahs wa uhdiratil anfusus syuh. Anfusus langsung masuk ke syak tasdid ya. Anfusus oke, selanjutnya langsung ke bidal yang rendahnya. Alhamdulillah, Allahu ahad, ahata bihim arhamur rahimin. Ashabul jahim. Hasidin idza hasad. Yushabuna ar-Rahmanir Rahim. Muhitun hibbatun hitanuhum. Rahiqin muhilluha hina tumsuna wa hina tusbihuna. Al-Hutamah wa hurun 'ain wa hum farihun. As-salihuna hukmullah nasiyahutahuma falan abrahal ard. Faruhun wa rayhan fahkum wa akrihimus suh. Hadiratal bahr wa uhdiratil anfusus syuh. Oke, nah, lanjut. Alhamdulillah.
rahiqin mahilluha hina tumsuna wa hina tusbihuna al-hutamah wa hulun in wa hum farihun as-salihun hukmullah nasiyahu tahuma falan abrahal faraukum waraihan wahbum fa'ahdihimus suh wa aqlihimus suh lanjut. Alhamdulillah Allahu ahad ahata bihim arhamur rahimin ashabul jahim hasidin ila hasad yushabun ar-rahmanur rahim muhitun hittatun hitamuhum rahiqin mahilluha hina tumsun wa hina tusbihun al-hutamah wa hurun in wa hum farihun as-salihun hukmullah nasyahu tahuma falan abrahal ard farauhu waraihan wahbu wa aklihimus hadiratan wa uhtiratil anfusus Oke, lanjut. Mana? Alhamdulillahi Allahu ahad ahata bihim arhamur rahimin ashabul jahim hasidin ila hasad yushabuna ar-rahmanir rahim muhitun hittatun hitanuhum rahiqin mahilluha hina tumsuna wa hina tusbihuna al-hutamah wa hurun 'ain wa hum farihuna as-salihuna hukmullah nasiyahu tahuma falan abrahal arda farauhun wa rayhanun fahkum wa aklihimus suh hadiratal bahr wa uhdiratil anfusus syuh. Ya. Yang ada ini tuh perlu huruf apa di sini? Ain ya. Itu tempatnya huruf ain di mana? Tengah tenggorokan, bukan di al-khaisu itu ada hidung ya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu sudah salah ya. Di sini hanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Ya, jangan alamin. Alamin gitu ya. Yang terlihat fasih ya, sangat fasih tapi itu salah. Ya, kalau orang mengucapkan huruf A itu berada di al-faisul ya, ain, kecuali guna nun, mim itu berarti di ujung al-faisul. Tapi kalau ain, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu cara tulisnya begitu. Itu inna ya. Hurufnya berada di tengah tenggorokan wasatun halal. Ya, coba kita ada pertanyaan dulu huruf H tadi. Ada kesulitan huruf H? Nggak ada ya? Gampang lah huruf H itu. Kadang kalau kita ada ini memang agak dia itu mirip-mirip, atau kalau kita ada klik terbiasa itu jatuhnya ke H. Kadang H ke A. Itu juga harus kita lebih teliti lagi penggunaannya. Nah, nanti banyak yang berbeda itu nanti di huruf Z, Zo. Itu nanti butuh konsentrasi yang lebih tinggi. Ini masih belum terlalu berat ya. Coba kita belajar Aiuba. Coba Aiuba. 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 Ani a'na. Ani a'na. Minal mu'ni. Minal mu'ni. Ma'i al-ali'a. Coba bawa Quran ya. Bawa Quran ya. Yang ini jenengan kita pakai Quran ini. Kalau di situ ada dikit soalnya. Jadi dari dua huruf ini nanti kita pakai langsung. Sudah? Tak semua? Kita coba kita surat apa ini? Surat apa? Al-An'am deh, Al-An'am. Juz 7 ya. Surat Al-An'am. Sudah ketemu surat Al-An'am? Dari awal? Nah, coba dibaca dari Ustaz tadi. Langsung. الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Birabbihim langsung tidak ada ngomongnya. Birabbihim ya'dilun. Itu ya ain
langsung dipraktek ya. Ha dan ain dalam satu surat itu kita langsung banyak berjumpa ya kan. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Oke, coba diulangi lagi Ustaz. Dari alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwal ladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamman indahu thumma antum tamturun. Mim ketemu ta ya, tidak didengungkan langsung. Thumma antum tamturun. Wa ajalun musamman indahu thumma antum tamturun. Thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ya, jadi surat Al-Alaq ini cukup banyak huruf ainnya ya, sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari insyaallah. Selanjutnya Abu Ida. Langsung ya Kak. Langsung. Wa ma ta'ti Wa ma ta'ti itu hamzah ya. Wa ma ta ya. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Lanjutan. wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastakbirun. Alam yarau kam ahlakna min qablihim qarnin Makkannahum makkannahum fil ardi ma lam yumakkilhum Mumakkil. wa arsalna as-samaa'a 'alaihim. Itu perbedaannya itu bisa kita coba lebih di ini kan lagi. Wa arsalnas sama. Coba diulang. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim wa ahlaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akhar. Cukup. Silakan selanjutnya. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi'aydihim
فقالوا لولا أنزل فقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Cukup, silakan selanjutnya. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة Mukadzibin. قل لمن ما في السماوات والأرض Qul lillah. قل Lillah. كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. Lanjut mana? قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Ya cukup. Perhatikan ya selanjutnya. Qul ayyu syai'in akbar syahadah Qulillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'an liunzirakum bihi wa man balagh أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون.
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين صدق الله العظيم. Nanti insyaallah para ustaz saja yang Allah Subhanahu wa taala kita coba biasakan. Kemarin kita sudah sempat membahas yang namanya yang berlebihan seperti apa? Takaluf ya. Ada kita jumpai cara metode baca Al-Quran yang takaluf gitu ya. Sangat contoh misalnya ada yang bisa mencontohkan baca takaluf. Mana mungkin coba contoh misalnya ya, contoh misalnya tawaludnya gimana? Gimana itu letak tawaludnya? Wal ya, ya betul. Terus apa lagi takaluf itu juga? Hah? Contoh misalnya? Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Ustaz Hadi?
Memanjangkan mat misalnya juga melebihi yang benar. Maliki itu juga Biasanya terjadi di tempo itu biasanya orang-orang ya. supaya sinan. Atau misalnya juga menggetarkan huruf ro secara dipaksakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang seperti itu, ada yang takalufnya tuh, ada yang seperti itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang pernah dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu salah satunya. Biasa saja. Alhamdulillahi rabbil dan hirab. Nah, itu juga bentuk daripada kata. Terus kalau biasanya kan di imam sholat itu lafaz berjalan itu Allah panjang juga orang. Allah Akbar. Tandanya kalau di mushaf kan itu tandanya maaf begini. Iya, itu masih dalam tahap boleh, ya. Bila kita ulama masih boleh. Tapi yang berlebihan lebih daripada kan Allahumma itu sudah bentuk daripada bentuk takaluf. Gunnah juga sama. Ulama itu juga ini kalau misalnya kiraan beda lagi ya. Tapi kalau dalam konteks taktil misalnya atau imami itu juga gunnah itu terlalu ditahan para ulama itu juga ya. Berarti kita sudah pakai yang dua kata atau tiga mulai naik, duanya ditahannya gitu. Iya ya itu. Jadi naik, dulunya ketiga ya sampai. Yang tiga, intinya ditahannya selama dua. Betul. Itu lebih amannya di situ. Jadi memang apa ya, masalah takaluf ini jangan pernah kadang kembalinya menurut fulan ini tidak takaluf gitu. Iya. Yang ini takaluf gitu. Itu memang ikhtilaf, masih banyak hal yang memang perlu kita selaraskan. Intinya ginilah, takaluf itu kalau sudah tidak terasa tidak nyaman, kita takaluf itu apa? Kembali kepada pengertian yang mana sudah kita bahas. Takaluf itu apa? Berlebihan, memaksakan ya, memaksakan sesuatu yang terlalu dipaksakan itu namanya takaluf. Sampai dia membaca itu suaranya tinggi banget, itu bersama ya, dannya prospek atau aspek yang bisa menjadi takaluf. Nah, saran saya para ustaz-ustazah, kita nanti biasakan seperti tadi langsung saya koreksi bacanya setelah kita berlatih dua huruf, konsentrasinya kepada huruf tersebut. Nanti kita akan ketemu dengan sifat huruf ya. Kita sabar-sabar saja dulu ya. Nah, memang kalau saya ini medical check up nanti saya bikinkan setelah selesai waktu di huruf semuanya, nanti ada medical check up. Jadi nanti dengan baca mungkin satu lembar, nanti saya tes, saya cek, oh ini kayaknya masih makhrajnya ini, namanya ini. Jadi dengan terus latihan, ini kita hanya penguatan bersama ya. Saya rasa kalau sudah bagus semua, kalau tinggal makhrajul hurufnya. Kalau keturunan itu tarafnya juga mulazamah langsung dikoreksi juga. Berapa tahun itu? Alhamdulillah. Paling efektif itu yang mulazamah langsung dikoreksi ya. Jadi kita belajar teorinya, itu langsung praktek koreksi. Kalau perlu nanti juga tes hafalan, misalnya sebelum mulai 5 halaman, misalnya tes. Juz berapa Ustaz tadi? Misalnya juz 1 ya, saya bacakan. Nah, sampai juz 1 baru nanti kita lanjut ke ilmu taksirnya. Ada pertanyaan lagi? Itu dalam urutan mengajar itu yang pertama apa juga? Urutan mengajar apa ini? Urutan mengajar? Taksir. Yang pertama yang harus dilakukan apa juga? Dalam taksir. Kita mau buka gitu kan. Mau mulai video soalnya kemarin ini mau mulai.
Oke. Ya ini kan terkait dengan tahsinnya ya, klasifikasi apa dulu yang diajarkan. Ya benar. Jadi memang urutan yang pertama kalau kita merujuk dari lupa saya nomor kitabnya itu, angguan juga ini. Jadi memang pengenalan huruf hijaiyah dulu. Ya. Huruf hijaiyah itu harus kita bedakan antara ka, sa, sya, itu harus tahu bedanya dulu. Baru dia belajar makhorijul huruf. Kan ada, tapi kalau rata-rata sudah tahu semua kan huruf hijaiyah kan sudah hafal. Berarti itu sudah skip, langsung masuk ke makhorijul huruf ya. Setelah nanti belajar makhorijul huruf, tingkatan selanjutnya adalah belajar sifatul huruf. Sama seperti jenengan juga sekarang kita sudah mahfaz kan? Masuk ke mahfaz, habis itu masuk ke sifatul huruf. Ada huruf apa? Sifat-sifat huruf itu ada huruf jar, hamz, syiddah, rokhawah, terus apa lagi? Tafkhim, ya, tarkib dan seterusnya. Ya. Terus belajar harokat dasar, fathah, ya, kasroh, dhamma, itu sudah coba bisa. Baru masuk nanti ke tanwin dan sukun, cara membaca huruf-huruf yang mati. Itu kan sudah lancar ya, kata-kata. Baru nanti masuk mat panjang, mat asli, mat fardi dan seterusnya. Itu ya. Kalau berkasnya baru sudah masuk mati belum? Masih sifat huruf, masih makhraj. Saya ini masih baru ngomong kayak Oh ya, alhamdulillah ya. Habis itu belajar dengan gunnah. Gunnah itu seperti apa? Apakah semua sama? Tidak sama. Nun sukun ketemu qaf, nun sukun ketemu kaf, itu bacanya ifa. Sama atau tidak? Tidak sama ikhfa'nya, meskipun sama ikhfa' tapi rasanya tidak sama. Sama ikhfa'nya. Tapi qaf memiliki sifat tertentu dan kaf itu memiliki sifat tertentu, sehingga pasti rasa ketika dibacanya pun juga berbeda ya. Baru nanti belajar tentang terkait ilmu tajwid, tafkhim, tarkib, qalqalah, ya, hukum sukun, waqaf, ibtida, itu cara berhenti seperti apa, ya. Dan seterusnya. Itu tahapan-tahapan kalau kita mengajarkan tahsin. Nanti baru setelah dia menguasai materi keseluruhan, tahsin yang fokus habis itu kepada talaqi. Jadi bacakan, kita menyimak bacaan benar atau tidak. Kadang orang secara teori sangat mumpuni, tapi prakteknya belum tentu. Jadi memang sudah kita pahamkan dari awal, praktek tajwid itu hukumnya fardu ain, mempelajarinya itu fardu kifayah. Jadi jangan dibalik gitu. Prakteknya kurang bagus, teorinya bagus. Ustaz, kalau jamaahnya itu tidak mau teori dulu, intinya teori banyak enggak, intinya langsung praktek, kalau salah suruh benerin itu gimana? Boleh, Saya sisipkan itu materi-materi teorinya itu saya sisipkan. Boleh, nggak apa-apa. Jadi akhirnya nanti kembali kepada karakteristik daripada kelasnya. Gitu. Tapi juga kalau saya biasanya itu gini, kalau saya kelas tahsin saya dulu itu pas pegang sama ibu-ibu seperti di Surabaya itu pensiunan ya, TNI AL itu mulai dari nol saya. Mulai dari nol, jadi sebelum memulai saya pasti buka dulu pembukaan. Habis itu saya baca, mereka mendengarkan dan mengikuti dulu. Jadi klasikal, gitu ya, terbiasa. Baru setelah itu masing-masing. Misal saya baca satu halaman, mereka mengikuti, saya potong per kata atau satu ayat. Setelah itu nanti misalnya ada yang sudah bisa baca, ada yang belum baca, tapi rata-rata dari nol. Jadi mereka terbiasa mendengar dulu dan lidahnya itu terbiasa dengan langsung Quran, meskipun mereka masih belajarnya Iqra, tapi sudah terbiasa melihat Al-Quran dan mendengarkan. Oh, ini bacanya. Nanti setelah itu baru satu-satu saya panggil, sama seperti biasanya di sini ya. Satu-satu saya panggil, misalnya ibu siapa masih Iqra dia kan, udah kita suruh baca. Diulang yang pertemuan kemarin, diulang suruh baca karena ini penugasan. Yang hari ini
yang baru silakan dibaca, yang besok yang mau disetorkan bacaannya kita bacakan. Sama saya kayak gitu sama. Nah, berarti benar itu. Itu metode bapak saya bisa. Ya memang gitu, metode yang lama itu ya begitu. Gak usah dibikin ini. Jadi sudah benar itu seperti itu. Nah besok dia kan sudah mempersiapkan bacaan itu, akhirnya dia besok sudah persiapan baca dan seterusnya. Ya. Dan sama setiap akhir pekan suruh baca semuanya itu yang sudah didapat. Kalau dia sudah jilid 1 misalnya jilid 2, ya ikro 1, ikro 2, ikro 3 misalnya, berarti dia kewajibannya adalah mengulang ikro 2. Kalau dia masih di ikro 3, mengulang ikro 2 bacanya itu setiap hari di akhir pekan 1 kali baca. Itu 3 bulan bisa baca Quran. Ustaz, kalau ini kan saya kalau ngajar di rumah kan berinfak ya itu cuma 1 orang. Pakai metode yang seperti Ustaz. Ini besok itu saya kalau ini kan juga dikasihkan Quran ya di Masjid Al-Aswa itu ngajar di sana itu nanti kan klasikal. Itu berarti sistem tahaninya gimana? Kalau saya itu kalau nggak 1 itu nggak patut, tapi di satu sisi kalau banyak itu waktunya nggak cukup. Ya kata di metode klasikal lebih baik Bu Hana bacakan, nanti tunjuk 1. Ya sedikit-sedikit aja sambil dikoreksi, itu juga sudah mengena. Sudah cukup. Betul, sudah cukup. Artinya kita nanti melihat progresnya. Gitu. Tapi kalau dia masih awal juga terlalu banyak, itu dia juga leluh juga itu. Lebih baik seperti itu dulu kalau di awal itu. Untuk membiasakan, karena gini, Al-Quran itu punya tahapannya. Orang baru belajar, ya, itu ada durasinya. Orang baru belajar itu mungkin durasinya baca Quran itu paling banter 10 ayat mungkin. Ya kan? Orang kalau sudah bisa mulai baca itu nanti 1 halaman tilawahnya. Itu bisa baca tapi masih terbatas kata. Itu 1 halaman. Ya. Membiasakan diri itu masih butuh waktu. Ya. Yang ketiga, orang yang sudah lancar tajwidnya itu bisa sekali tilawah 5 halaman minimal. Ini saya baca yang minimal, kelas yang minimal gitu ya. Kita sebagai pengajar itu harus bisa membaca kondisi dari peserta, dari murid yang kita ajarkan. Ini kalau bacanya terlalu banyak, ini ngeblank malahan. Terlalu banyak itu malah ngeblank. Wah gimana? Udah hilang dari yang teori tadi itu sudah tidak membekas, jadi jangan banyak-banyak. Itu kalau baru pertemuan di berapa? 1 bulan atau 2 bulan pertama. Ya. 3 bulan, masuk ke 3 bulan itu sudah mulai dinaikkan. Ya, sudah mulai dinaikkan apanya? Waktunya dan bebannya. Karena ini masih pembiasaan semua. Ibaratnya orang baru belajar lagi, tak mungkin kita suruh lagi 10 kilo, minimal kasih 1 kilo. Jadi butuh bijak pengajarnya. Ada orang baru belajar Quran juga langsung masuk. Ini makhluk huruf itu juga jangan terlalu banyak. Gitu ya kira-kira Allah. Ada pertanyaan lagi? Pengajar nih Allah. Cukup ya? Cukup soal tadi? Cuma itu kan. Berarti nanti mungkin setiap ustadzah itu atau ustadzah punya karakter masing-masing berarti. Kalau karakter ngajarnya itu masing-masing. Karakter ngajar itu masing-masing, tapi kita sudah punya SOP masih ingat ya SOP kita mengajar itu? Mulai dari nih, satu saya coba tes. Saya tes ini ya. Sampai tadi ngajar nggak? Belum ngajar, aman ini. Punya alasan saya belum ngajar berarti. Ya nggak apa-apa. Baik, 1 ya kan? Apa? Pembukaan. Pembukaan 2. Motivasi. Pembukaan ini isinya apa nih? Mukadimah kan?
belum disapa, langsung motivasi. Biasanya Disapa. beliau, tapi hafalannya kurang kan, lancar. Akhirnya dirombak, ya, dirombak. Sekarang masuk ke juz 3 sama saya. Tapi yang juz 1 sampai 2 sudah rutin, ya, tinggal juz 3. Nah, saya kasih tugas nih, setiap hari laporan, ya, ke saya. Setiap hari laporan. Apa laporannya? Yang mulai hari ini yang mulai juz 1, besoknya yang mulai juz 2. Jadi satu kali pertemuan, satu pekan itu setoran sama saya 5 halaman. Gak usah banyak-banyak. Kalau ini gagal, ya berarti ngulang lagi. Ya saya agak pegang. Kasihan juga kalau dinaikkan tapi tidak lancar. Yang dikejar itu artinya apa? Di usia beliau itu saya bilang kualitas. Jadi bukan kuantitas banyak-banyakan, tapi lebih kepada 30. Tapi yang lancar atau bacanya yang bagus nggak ada. Sama 3 juz tapi lancar dan mungkin misalnya. Lebih milih mana? Yang ini dia juz ini banyak tapi nggak ada yang lancar nih. Ambang. Ujar skor hilang lagi kan nggak mungkin. Lebih enak ini. Saya sampaikan itu namanya disebut dengan penunggang. Di rumah dikasih jadwalnya pagi harus begini, ini. Itu adalah tugas daripada seorang pengajar atau musyrik daripada Al-Quran itu seperti itu. Karena yang buka itu juga kebanyakan kan yang menghafal yang sudah dulu sebelum belajar taksim. Kadang sulit untuk dibetulkan belas. Yang hafid kalau salah sulit karena itu memori lama. Maka guru tahfidz itu harus apa ini? Harus tega. Artinya dibikinkan, kan kita kesepakatan kalau tahfidz itu standar kita gimana? Masih kan? Satu halaman itu standarnya berapa? Saya juga nggak standar lagi soalnya. Standar satu halaman, ya itu kesalahannya berapa? Kesalahannya berapa? Nanti 3, Arab aja 3, 40 sampai 4, ya kan? 3, ini ya. Jadi tidak boleh lebih dari 3. Ya, kalau lebih dari 3 dia butuh muhalil. Paham ya muhalilnya? Ini kalau masalah talak, orang kalau sudah ditalak sampai 3 kali, artinya kan sudah tidak sah menjadi seorang istrinya, tidak bisa rujuk. Harus ada seorang apa? Muhalil. Dia harus nikah dulu, tapi tidak ada skenario. Yaudah, saya nikahin dulu, nanti saya cerai, tidak bisa. Itu namanya disebut dengan muhalil. Sama seperti ini satu halaman, lebih dari 3 kali muhalilnya adalah besok hari baru sah lagi diulangi. Hari ini tidak diterima setoran apa lagi? Itu dijaga. Jadi saya murojaah terus semuanya. Nah, itu ya. Jadi kesalahannya apa saja? Lupa. Misalnya lupa, ini dihitung 1. Ya, terus tajwid atau harokatnya salah, itu juga 1 dihitungnya. Jadi kalau sudah 3 sampai kesalahannya, maka kita benar-benar memperhatikan. Kasihan kalau kita naikkan, ya ada beban lagi besok. Ya kan? Ada beban lagi untuk sampai ini tidak lancar. Amburadul lebih dari 3 kesalahannya. Kita naikkan. Besok setoran halaman 2. Sama juga di halaman 3. Akhirnya kita ketemu di halaman 5. Pas sudah mau tahsih, apa yang terjadi? Gagal, lancar. Kenapa? Karena memang dari awal kita yang sudah berkontribusi kepada ketika lancar. Kita kalau sudah ini sama yang salah, kemudian saya ulang, misalnya semoga nanti sekali duduk dibaca sekian kali dari saya sampai itu. Kemudian pertemuan selanjutnya disikakan lagi. Kalau sampai 3 kali tetap belum lancar gimana, Ustaz? Duduk, ulang.
hari itu ya, hari yang sama. Iya, Tidak maksudnya terima. hari Senin disetorkan, karena udah bulan ini, disetorkan. Selasa salah, gagal. lagi. Nanti kalau kita berikutnya masih ada satu lebih dari 3 lagi kan terus saya suruh pulang sampai turutin gitu. Iya. Nanti nggak kelamaan di surat tersebut nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi kita maksudnya ada kualitas itu ya. Kualitas, ngajunya kepada kualitas. Ada satu surat yang penting tuh itu. Lebih baik begitu. Nambah-nambah surat tidak mungkin kan kayak yang itu tadi. Ya, tapi tidak dijadikan alasan gitu. Itu tidak nambah. Yang benar adalah mungkin dan nambah. Ya memang harus inilah. Istilahnya pintar-pintar kita sebagai seorang pembimbing dalam mengajar, memberikan arahan. Ada pertanyaan? Cukup ya, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.